Wabarakatuh. Selamat siang untuk praktikan semuanya. Pada kali ini saya akan membagikan mengenai modul 5 praktikum komputasi industri yang berjudul teori antrian. Untuk pada praktikum kali ini kita hanya menggunakan software Flexim saja, karena untuk software WinKSP bisa dipelajari sendiri. Sebelumnya, untuk pengenalan teori antrian sendiri, teori antrian di sini dijelasin yaitu ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian yang merupakan sebuah bagian penting operasi dan juga alat-alat yang sangat berharga bagi manajer operasi untuk menentukan strategi. Berikutnya yaitu untuk penggunaan Flexim sendiri. Untuk pertama kita buka Fleximnya dulu. Untuk di sini saya Flexim versi 2013 atau Flexim 7. Nanti untuk teman-teman yang udah pakai Flexim 2019 nggak apa-apa, penggunaannya juga hampir sama. Hanya perbedaannya pada bagian dashboardnya saja. Oke, sambil menunggu untuk antrian ada beberapa jenis. Oke, ini sudah terbuka. Untuk yang pertama pada software Flexim ini, seperti biasanya, kita klik new model dulu untuk memulainya, new model. Lalu muncul seperti ini yaitu model units, ada time units, length, fluid units, dan model start time. Untuk time unitnya kita rubah menjadi units. Dan untuk lengthnya tetap sama, meter dan liter untuk fluidnya. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul model seperti berikut ini. Berikutnya kita menuju pada modul yang case pertama. Yang di sini case pertama yaitu sebuah minimarket memiliki satu kasir. Rata-rata tingkat kedatangan konsumen adalah 24 orang per jam. Kasir dapat melayani konsumen sebanyak 30 orang per jam. Jadi yang perlu kita buat di sini pertama yaitu source. Seperti pada modul source, lalu ada queue atau antrean. Setelah queue kita ada prosesor, ini untuk bagian dari kasirnya tadi. Selain itu yang terakhir yaitu ada exit yang berupa loading. Oke, ini sama. Untuk selanjutnya kita hubungkan dulu antar fixed resource-nya menggunakan connect object. Ini ada beberapa pilihan, kita pakai connect yang object. Source dan queue kita hubungkan, queue dan prosesor kita hubungkan, dan dengan sync kita hubungkan. Setelah itu kita klik ke ini lagi supaya bisa menggeser-geser. Jangan lupa di bagian prosesor atau kasirnya ini ada operatornya. Oke, kita tambahkan operator. Di operator di sini, lalu kita konekkan operator dengan kasirnya menggunakan connect center port. Kita konekkan. Oke, udah. Kita klik pointernya lagi. Lalu berikutnya setelah kita hubungkan, kita ubah namanya terlebih dahulu dan kita setting sekalian. Untuk caranya yang pertama kita source, kita rubah dengan kita double klik atau klik kanan properties, kita double klik saja. Oke, akan muncul properties seperti ini untuk bagian source. Bagian source kita ubah namanya menjadi kedatangan. Untuk flow item kelasnya kita rubah karena di sini antrian jasa, maka kita menggunakan bentuk person atau orang. Berikutnya yaitu untuk interarrival time kedatangan atau waktu kedatangannya, kita bentuknya di sini yaitu berdistribusi Bayesian. Untuk merubahnya kita bisa di sini bagian ada tanda bawah ini, kita pilih statistical distribution. Lalu ada pilihan seperti ini. Distribution, kita klik lagi, select to continuous distribution, kita pilih Python. Nah, ini akan muncul seperti ini dan dalam soalnya tadi dijelaskan bahwasanya rata-ratanya yaitu 24 orang. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Oke, untuk kedatangan sudah jadi. Berikutnya kita ke bagian queue atau antrian. Kita double klik untuk propertiesnya. Untuk queue kita ganti namanya menjadi antrian. Setelah itu maksimum konten atau jumlah maksimum dalam antriannya ada berapa. Di sini kita asumsikan untuk tiap antriannya menjadi 5 saja supaya tidak terlalu panjang untuk antriannya. Terus untuk jenis antriannya yaitu FIFO atau first in first out, yang datang pertama keluar pertama. Apabila jenis antriannya LIFO maka ini kita centang. Tapi karena kita berbentuk FIFO, jadi ini tidak perlu kita centang. Selain itu di dalam antrian atau di dalam queue kita juga bisa menambahkan intinya berapa sih lama di dalam antriannya,
dengan cara seperti ini. Ini ada record data for content, kita centang edit item chart. Nah, di sini state time-nya kita bisa rubah. Batas bawahnya dari dia harus berada dalam antrian itu berapa, dan untuk upper bound-nya itu batas atas dia berada di antrian berapa. Apabila ingin dirubah, apabila tidak ada pengaturan seperti tersebut, tidak perlu dirubah atau tidak perlu dicentang. Ini kita hapus saja, tidak usah dicentang. Oke, lalu setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Nah, untuk bagian antrian sudah jadi. Selanjutnya kita pindah ke bagian prosesor. Untuk bagian prosesor kita rubah namanya menjadi bagian kasir. Kasir, oke. Untuk setup time-nya kita beri waktu kosong karena tidak ada setup time, tadi dijelaskan pada case tadinya. Terus untuk proses time-nya ternyata bentuk juga sama seperti waktu kedatangannya, itu berdistribusi Poisson karena tidak stabil, kadang banyak kadang sedikit. Kita pilih seperti statistical distribution, lalu kita ganti menjadi Poisson. Nah, untuk rata-ratanya pada case tadi yaitu 30, lalu kita klik apply dan klik OK. Nah, sudah selesai. Jangan lupa, tadi kelupaan juga, di sini karena menggunakan operator maka kita centang use operator for process. Kita klik apply, kita klik OK. Berikutnya itu ke operator, kita centang operator, kita klik untuk melihat properties dari operator. Nah, untuk operator pengaturan tidak kita rubah karena operator hanya diam saja, tidak bergerak. Seperti kalau modul sebelumnya kan operator bekerja, di sini operator hanya diam menunggu kasir. Jadi kita langsung aja apply dan OK. Yang terakhir yaitu sync, atau sync ini kita beri nama exit atau bagian keluar setelah dari kasir. Nah, untuk pengaturannya masih tetap sama, tidak ada perubahan, yaitu do not recycle flow item. Apply lalu klik OK. Nah, setelah itu nanti kan di sini nggak dijelasin gimana sih memunculkan dashboardnya sendiri. Nah, untuk memunculkan dashboard sendiri, kalau untuk Flexing 2019 nanti pengaturannya ada di atas ini. Nanti dari icon-icon ini udah ada tulisannya dashboard untuk yang 2019. Kalau untuk yang 2013 atau Flexing 7 seperti punya saya, itu ada di bagian statistik, lalu pilih dashboard, lalu pilih add. Nah, setelah itu akan muncul bagian dashboard seperti ini. Punya teman-teman yang Flexing 2019, apabila diklik dashboard juga akan muncul dashboard seperti ini juga. Oke, berikutnya yaitu untuk memunculkan dashboardnya kan di sini ada berbagai pilihan. Untuk teman-teman 2000 yang menggunakan aplikasi 2019, langsung pilih aja nanti total input dan total output sama average stay time. Yang terpenting itu. Ini kita pilih average stay time-nya dulu. Nah, kalau yang 2013 ini kita harus menambahkan di sini di add object. Jangan untuk yang 2019 nanti bisa langsung, nggak usah itu langsung ini ikonnya kita klik-klik aja, itu udah bisa. Kalau untuk yang 2013 harus kita mencari plus ini dulu. Lalu untuk average stay time-nya yaitu di bagian antrian yang terpenting dan di bagian prosesor. Nah, itu berapakah waktunya, kita select, lalu ini namanya sudah sama, lalu kita klik apply, kita klik OK. Nah, selain itu di bagian dashboard yang ingin kita munculkan yaitu berapa sih output yang bisa dilayani oleh kasir tersebut. Kita mau ngecek sih berapa sih yang bisa dilayani outputnya. Sini output per hour, per jam. Nah, ini kan karena ini sistemnya output per hour. Kalau di 2019 langsung Flexing 2019 ada total output, kalau di 2013 masih output per hour. Terus untuk merubahnya kalau di Flexing yang 2013 statistik, ini kita hapus dulu, kita tambahkan total output. Nah, ini namanya jangan lupa diganti total output. Kalau yang 2013, kalau yang 2019 langsung aja nanti muncul namanya total output. Nah, jangan dilupain lagi untuk objek di total output yang terpenting yaitu di bagian prosesor dan di bagian antrian. Kita lihat sih yang keluar
dari antrian berapa yang di prosesor itu ada select, apply, lalu OK. Nah, yang terakhir kita jangan lupa setup runtime-nya. Nah, berapa sih waktu yang kita inginin di runtime ini? Ibaratnya kita, ini kan tadi pakai menit. Ibaratnya jam buka tokonya ternyata 12 jam. Nah, 12 kali 60 berarti kan 720 menit. Nah, setelah ini semua selesai, kita coba running gimana sih simulasinya. Oke, ini runningan untuk melihat berapa sih biar kelihatan langsung kita cepetin aja. Nah, ini udah bisa kelihatan. Ini untuk rata-rata waktunya, ini total output dari antrian dan total output dari kasirnya. Nah, ini kita bisa lihat yang masih ada di kasir ada berapa orang. Gitu. Atau kalau pengen tahu lebih lanjut, taruh dulu kita baca. Kalau pengen tahu lebih lanjut berapa sih yang masih di antrian dan yang udah keluar dari antrian, kita tambahin lagi. Nanti di sini ada total input. Kalau teman-teman yang pakai versi 2019, pakai di sini ada total input, dimasukin aja ke sini input. Kalau yang 13 masih output per. Nah, ini kita ganti dulu kalau yang 2013. Jadi total input. Untuk objeknya total inputnya. Yang terpenting di sini untuk kan yang kita pelajari modul antrian, jadi di bagian antriannya saja. Kita klik yang kiri, apply, OK, kita reset dulu, setelah itu kita run. Kita lihat. Nah, ini sudah kelihatan waktunya sudah jalan. Nah, seperti ini. Jadi untuk ini kita lupa belum ganti namanya. Di sini namanya menjadi total input. Kita tahu jadi yang masuk di antrian untuk 6 dan outputnya 6, jadi antriannya masih aman, belum ada penumpukan. Nah, ini mulai ada penumpukan seperti itu. Terus untuk cara penyimpanannya sendiri masih sama. Kita klik file, lalu kita save. Setelah kita save, kita tunggu sebentar. Nah, bentuknya akan seperti ini, ada VXM. Lalu kita beri nama antrian minimarket. Nah, ini sudah selesai untuk yang case ke-1. Untuk yang case kedua ini kan belum ada tutorialnya. Nah, di sini kan dijelasin dilakukan pengamatan di bioskop yang memiliki satu kasir dan antriannya juga hanya satu, tapi di sini hanya dijelaskan waktu-waktunya saja, tidak seperti tadi jelas. Jadi untuk yang itu bentuknya sama seperti ini untuk case kedua. Yang perlu kita rubah hanya waktu-waktunya saja. Nah, untuk perhitungan waktunya ini saya tunjukkan hasilnya perhitungan waktunya. Nah, ini untuk rata-rata kedatangan tadi yang tadi 24 menjadi 39 dan waktu pelayanannya yang tadi 30 menjadi 86 orang. Nah, ini untuk hasilnya. Bisa dilihat sendiri perhitungannya seperti ini. Oke, kita masuk ke fleximnya lagi. Ini tadi kita rubah masuk di antriannya. Waktu di waktu kedatangan. Nah, di waktu kedatangan tadi di sini dijelasin untuk waktunya 39. Sama distribusinya masih Python 39, apply, OK, dan waktu di kasirnya yaitu 85. Apply, OK. Nah, kemudian kita lihat dulu, kita lihat apakah hasilnya akan sama atau berbeda. Nah, ini untuk hasil variannya yang di antrian bioskop lagi seperti ini. Nah, stop. Apabila teman-teman ingin berinovasi lagi terkait yang saya bilang tadi, terkait di bagian antrian ini akan diberi waktu batas maksimal mengantri waktunya berapa, kita bisa setting juga. Caranya kita double klik, kita pilih statistik, pilih record data for content and state time chart. Setelah itu powerball-nya kita ibarat
waktu minimal menunggu di antrian yaitu 0 menit, dan waktu maksimal menunggu di antrian kita buat 15 menit. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Nah, ketika diberi batas waktu maka akan muncul hijau-hijau seperti ini di bagian antrian. Nah, setelah itu kita reset dulu untuk gimana hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya setelah kita kasih batas waktu tadi. Menunggunya seperti itu. Oke, itu tadi untuk yang modul yang case kedua. Untuk save-nya masih sama dengan cara file, pilih save, dan seperti tadi sebentar, file, save. Oke, sudah langsung ke save karena namanya udah sama dari tadi. Mungkin itu penyampaian modul FlexSim terkait modul antrian. Untuk penggunaan software WinGSP bisa dipelajari sendiri sesuai dengan modul, langkah-langkahnya sama. Yang membedakan antara WinGSP dan FlexSim, hanya di FlexSim kita bisa melihat simulasinya secara langsung. Tapi di sini kita juga bisa melihat berapa sih nilai rata-rata dia dalam sistem tersebut, total outputnya dari tiap sistem itu ada berapa, kita juga bisa cek. Kalau di WinGSP mereka hanya menunjukkan perhitungannya saja. Disitulah perbedaan antara WinGSP dan FlexSim. Mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan terkait teori antrian menggunakan software FlexSim. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.